Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with me, Mrs. Warda Tuljana. Today, we are going to discuss about narrative text. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan tujuan komunikatif naratif teks. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis naratif teks. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi generic structure dan language features dari naratif teks. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya ingin memberitahu dulu tentang apa itu naratif teks ya. Naratif teks itu adalah sebuah teks yang berupa cerita ya atau dongeng. Nah, lalu apa sih tujuannya? Tujuan kita membaca teks naratif itu adalah to amuse or entertain the reader. Jadi the purpose of narrative text is to amuse. Tujuan kita baca naratif teks itu adalah untuk menghibur ya, untuk menghibur para pendengar atau pembaca. Nah, setelah itu apa sih jenis-jenisnya? Nah, jenis-jenis naratif teks yang pertama adalah fable atau yang kita kenal dengan dongeng tentang binatang ya. Jadi kalau dongeng binatang itu adalah fable. Yang kedua adalah fairy tale ya, atau cerita dongeng ya. Jadi dongeng tentang princess ya, Cinderella ya, Snow White itu adalah tergolong ke dalam fairy tale. Yang berikutnya adalah tentang myth atau mitos ya. Ratu Pantai Selatan itu merupakan mitos. Kemudian yang berikutnya adalah tentang di sini contohnya adalah Malin Kundang ya. Malin Kundang ini merupakan legend. Jadi tentang asal usul terjadinya suatu peristiwa itu biasanya jenis teks naratifnya disebut dengan legend ya, legenda. Nah, masih banyak lagi jenis-jenis yang lain. Nah, ini hanya 4 di antaranya. Nah, sekarang kita lanjut dengan generic structure. Strukturnya ya. Apa sih struktur dari sebuah teks naratif? Yang pertama adalah orientation. Orientation isinya introducing the scenes of the place, time, and the character. Jadi pada bagian orientation ini biasanya penulis itu memperkenalkan tokoh ya, tempat dan waktu. Misalnya once upon a time in a beautiful palace live a beautiful princess. Dahulu kala di sebuah istana yang cantik, istana yang indah, hiduplah seorang putri cantik. Jadi di situ memperkenalkan tempat, ya, latar tempat, waktu dan juga tokoh. Yang berikutnya adalah complication atau yang kita sebut dengan konflik ya, di mana the problem faced by the character in the story. Jadi si tokoh dalam cerita itu menghadapi masalah. Terakhir adalah resolution atau penyelesaian masalah. The solution to the problem. Jadi tokoh itu menghadapi penyelesaian masalah itu di bagian resolution. Oke. Yang terakhir adalah mengenai language feature atau ciri kebahasaan dari sebuah naratif teks. Yang pertama adalah menggunakan action verb dalam bentuk past tense. Yang kedua menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang, misalnya the prince, the princess. Yang ketiga menggunakan adjective yang membentuk noun phrase, yaitu kata sifat yang membentuk frase kata benda. Contohnya a beautiful young princess ya. Jadi sebuah kata benda dijelaskan oleh beberapa kata sifat, itu namanya noun phrase. Yang berikutnya menggunakan conjunction atau kata penghubung untuk mengurutkan kejadian-kejadian. And then finally, nah itu adalah merupakan kata penghubung. Yang terakhir yaitu menggunakan mental verb dan feeling verb seperti contohnya love atau hate ya. Love, hate itu adalah contoh dari feeling verb yang berhubungan dengan perasaan. Kemudian mental verb itu yang berhubungan dengan pikiran ya, mental.
Well, I think that is for today, yeah, explanation about narrative text. See you again on the next video. Bye.